Halo, balik lagi di Rado Gila. Gua Rahmat Tamdoni. Kali ini gua mau ceritain tentang ranking yang ada di sebelah gue, yang kebetulan abang gue sendiri yang bangun dan belinya nggak di sini sih, di Jambi. Untuk cerita detailnya, kita langsung ngobrol-ngobrol aja sama dia, karena dia yang lebih tahu. Oke, kali ini jadi gue udah sama abang gue, Agus. Kebetulan dia jomblo masih, kebetulan sama gue juga. Banyak amat kebetulan istilah kata. Ya. Oke, jadi gue sekarang udah sama abang gue, Agus. Kita langsung ngobrol-ngobrol lebih detail tentang motor ini. Jadi gimana? Kenapa pilih motor ini buat dibangun, buat dipakai daripada motor-motor lain? Alasannya kenapa? Ya sebelumnya gue memang tertarik dengan ranking. Sebenarnya nyari lama di Jambi itu, pada kebetulan gue kerja di Jambi, dapatlah nih motor dari tangan kedua, kalau nggak salah. Itu yang punya kalau nggak salah Pak Guru, lengkap semua, orisinil semua, cuma tampilannya emang bapak banget lah. Gue alasan gue ngerubah ini, restorasi motor ini supaya lebih terlihat seperti RK-RK zaman sekarang. Di saat zaman modern seperti sekarang, kan banyak banget orang-orang itu nyari yang original sebenarnya. Kenapa lebih milih gaya trondol? Ini biasanya kalau kayak gini, anak zaman sekarang bilangnya trondol sih. Kenapa lebih milih gaya trondol dibanding gaya original? Biasanya kan lebih mahal. Sebenarnya ini nggak gaya trondol ya. Ini masih terbilang gaya standar, cuman memang banyak yang gua ubah. Seperti cat lah. Ini kan kalau orang bilang sekarang kan ini kan ranking gaya-gaya Medan. Karena sekarang ranking ada gaya Medan, ada gaya Bandung, ada gaya Jakarta, berbeda-beda gaya lagi sekarang. Gue lebih memilih gaya ranking ini gaya Medan. Nah, warna yang gue pilih karena gue lebih suka warna bunglon. Dia lebih hidup kan. Dia kadang kalau malam ada berubah-berubah warnanya dia. Lalu dari lampu, ini lampu sebenarnya bukan bawaannya, karena ini lampu bawaannya ini udah kotak, karena 2001 itu lampunya udah kotak. Gue memilih yang tahun lebih muda karena supaya rapi aja sama plat nomornya. Lalu kalau cat gue pilih ini, selain banyak yang mau ranking sekarang itu warna-warna yang unik-unik, itu lebih memilih bunglon karena terlihat bersih, gelap dengan perpaduan pelak yang gue ambil pakai pelak rossi. Lebih ke jari-jarinya ini tetap gue biarin, dan si pelaknya ini gue ambil yang warna hitam. Kalau jok itu gue pakai MB Tech, itu gue pakai gaya Medan. Habis itu setang standar, kenapa juga pakai standar, dan gue boboknya ini cuma saringan, jadi gue nggak merusak bobokan di bagian luar kenapa. Jadi terlihat masih perumahannya itu masih rapi, masih terlihat baik. Untuk masalah bunyi nih, kan ini kan ranking ini kan tergolong bunyinya nggak ribet, ibaratnya nggak cempreng. Kenapa lebih milih suara yang kayak gini? Berarti kan ada orang bilang, kalau bukan ranking kayaknya kalau nggak berisik harus dibelah dong. Gitu. Alasannya kenapa kayak gini? Sebenarnya pelapor berisik itu karena dia dibobok berbagai macam cara, bisa dibobok knalpot standarnya. Gue juga nggak memilih knalpot kolom karena nantinya akan repot kalau musik itu atau apa. Gue makanya milih knalpot standar. Tapi karena terlihat jelek kalau dia dibobok itu ada alasannya kan di luar itu, gue nggak suka, makanya gue lebih bobok saringannya. Yang kalau dibawa pelan, knalpotnya kecil suaranya, begitu dibuka gas dia baru keluar suara. Gue lebih suka begitu sih. Jadi nggak berisik kalau di jalan pelan. Kalau masuk ganggang itu masih enak lah ditelinga orang. Untuk pada saat beli berarti kan ini kan masih original semua kan, bekas Guru kan. Guru terkesan kan pasti original, nggak mungkin macam-macamin kan kalau dia. Untuk pasti banyak-banyak teman-teman yang nanyain di mana part-part originalnya, apakah dijual, atau yang tinggal di bengkel, atau kayak gimana? Kayak speedometernya ini pasti masih ada harusnya. Kayak speedometer, lalu part yang lainnya, memang ini motor ini hampir 80% hasil restorasi. Karena pada saat beli juga kondisi mesin motor ini sudah oversize 100 dan sudah bor-apan. Berantakan lah motor ini. Cuman memang kondisinya gue rapiin, dan barang-barang kayak speedometer, lampu bawaannya, terus kayak pelak bawaan, karena ini pelak pada saat gue nggak begini nih, pelaknya jadi pelaknya racing deh.
itu semuanya di bengkel, barang-barang semua lengkap di bengkel. Jadi memang ini motor seperti ini hasil restorasi yang memang kemauan gua motor seperti ini. Jadi udah nggak ada lagi nih, mungkin si Pak Guru itu yang gua beli sama dia udah nggak tahu nih pada motor dia. Udah total. Untuk ukuran ban berarti pakai ukuran berapa nih? Ban ini 275 depan belakang. Dia satu ukuran, cuman di belakang agak terlihat lebar karena dia ikut pelek. Karena gua pakai ring 18 agak biar lebih tinggi. Cuman kalau ukuran pelek depan sama belakang dia lebih besar belakang supaya bannya ikut melebar daripada ke depan. Untuk masalah kaki-kaki nih kayak velg kayak gitu, kan kalau jari-jari otomatis kita nggak bisa pakai ban tubeless kan, masih harus pakai ban dalam. Kalau soalnya kenapa lebih memilih jari-jari, padahal kan tubeless kan lebih aman sebenarnya, nggak ribet-ribet bocor ya sebenarnya. Dibanding jari-jari harus pakai ban dalam kan. Karena kalau menurut gua cantiknya ini apa jari-jari, beda kayak Ninja. Ninja dari pabrikannya memang velgnya itu racing. Kalau air-racing kan memang dari pabrikannya juga memang jari-jari. Cuman memang dia pakainya BID, velg bawaannya Yamaha. Gue lebih memilih Rossi karena ya kayak gini sekarang velgnya Rossi. Masih banyak sih velg yang bagus, cuman gue lebih memilih Rossi yang masih terjangkau lah harga. Untuk piringan, cakram, gue lebih milih standarnya karena memang ini banyaknya orang bilang daripada air-racing yang sekarang, piringannya lebih kuat yang tahun-tahun sebelum tahun 2001 ke bawah. Ya, ini juga udah dilihat dari piring-piringannya kayak tali-tali remnya udah pakai TBR juga sih sekarang, ini udah model sekarang banget sih. Oke, kita berbicara sedikit ke mesin. Untuk mesin kemarin diapain aja tuh di bengkel? Dan ada di Toyota atau gimana? Ada yang porting juga kan sekarang tuh. Gimana tuh kemarin? Kalau untuk mesin emang yang sangat gua perhatikan karena memang percuma mau dibantu kayak kaki enak tapi kalau mesinnya enak juga enak juga dipakai kan. Untuk mesin memang yang menjadi pusat perhatian gua pertama. Makanya blok ini sebenarnya baru, bloknya baru, pistonnya baru, lalu headnya juga baru. Karena memang bekas si Pak Guru ini memang itu udah nggak layak lagi, tidak apa-apa ya, dia sudah oversize 100. Kalau mau gue naikin lagi oversize 125 itu yang ada borosnya doang, motor nggak enak pasti akan banyak penyakitan lagi lah ke depannya. Makanya gue lebih memilih disebutkan semua buat window mesin. Kebetulan emang ini porting harian, korek harian lah bahasa. Ini porting harian dan itu nyiksa kantong buat BBM-nya. Terus si karbu masih standar bawaannya, terus mobil segala macam kapal sudah diganti, si bak kopinya juga udah ganti semua. Kalau mesin udah terbilang motor ini kayak baru lah. Operasinya saat ini 25, operasinya 25 saat ini, bukan 0 ya. Kalau baru kan dia 0, terus sekarang 25 operasinya. Berarti partnya beli copotan ori atau emang beli baru? Copotan berarti. Nah kebetulan gue bangun motor ini di Jambi. Kebetulan si mekanik di Jambi ini dia kenal dekat sama orang bidangnya Yamaha. Jadi apa yang mau gue beli pakai racking, memang barangnya cuma 1-2 hari, habis itu barangnya datang. Jadi benar-benar ini bloknya dan segala macam yang gue beli memang benar-benar dari Yamaha asli. Untuk part-partnya nih, pasti kan ada banyak teman-teman, karena kan sekarang ini motor zaman sekarang dua tak udah dari lagi. Jadi orang-orang di sekitar kita kan udah mulai melek lagi nih sama motor dua tak. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman juga nih, kayak partnya gimana nih bang? Susah ada sekarang, masih gampang dicari ya? Karena kan motor udah 15 tahun lebih juga, masih bisa lagi kan. Gimana tuh part-partnya? Part-partnya ribet atau enggak? Kalau pengalaman gue di Jambi, karena gue bahas Jambi, karena waktu kebetulan memang ngebangun motor di Jambi, teman-teman punya motor juga di Jambi. Kebetulan untuk pabrikan Yamaha, baik R-Racing, Volkswagen ZR, itu terbilang mudah sih masyarakat. Kalau Ninja juga di Jambi, tetap dia minta barang dari Bandung, dari Jakarta. Cuma kebetulan R-Racing ini, barangnya mudah didapat di Jambi. Jadi makanya pada saat proses gue bangun ini yang kurang lebih proses kebangun motor ini 1,5 bulan lah. Ini nggak ada part-part sama onderdil yang memang ketahan atau memang masih inden.
Jadi cuman paling lama itu kalau nggak salah gue indep itu cuma 1 minggu paling lama. Gue lupa part time mana, pokoknya paling lama 1 minggu. Yang lainnya cuma 2-3 hari ready, 2-3 hari ready. Karena melihat dua tak sekarang, kalau kita lihat di jalan, itu sekarang kan kayak ninja, kayak Reiki, itu udah mulai lagi nih, udah mulai rame di jalan kan. Nah, kalau untuk ninja gue kurang begitu paham part-partnya. Karena memang pada saat dulu gue nyari motor ini, gue kalau nggak dapet Reiki ya dapet ninja. Tapi ternyata dapetnya Reiki, jadi itu yang gue bangun. Oke. Untuk masalah motor ini kan buatan pasti kesannya lebih boros, tapi tarikan juga pasti enak kan, lebih mumpuni lah dibanding patang sebenarnya. Alasannya kenapa sih lebih milih buatan dibanding patang? Sekarang udah canggih, udah injeksi dia. Kenapa lebih milih buatan yang masih pakai karbu segala macam? Kenapa tuh? Sebenarnya baik lagi ke selera sih ya, baik lagi ke selera. Karena motor 4 tak itu yang gue lihat, ya tarikannya kurang laki banget lah, kurang menantang. Lu kan tau sendiri gue juga punya Corsa GTR kan, tahun 2002 tuh, Corsa GTR warna oranye. Itu juga dijual karena memang permintaan dari ibu kan untuk dijual, karena dulu juga ada kabarnya uji emisi ini yang akan membuat motor 2 tak ini gak bakal bisa lagi lah keluar, kena razia lah, kena segala macam. Akhirnya gue jual tuh motor. Nah sekarang tahun 2000-an begini, ternyata booming lagi 2 tak. Dari Corsa GTR keluar RX ini kayak berbalik lagi kayak ke zaman dulu lagi. Dulu gitu di kelas-kelas balap kayak rockers, kayak drag gitu, 2 tak udah mulai main lagi nih kan. Nah, itulah langsung gua berpikir aku mau cari motor 2 tak lagi. Karena memang sekuat-kuat kita ngegas 4 tak, tetap aja larinya beda sama 2 tak. Adrenalinnya tuh beda. Itulah kenapa gua sukanya 2 tak gitu. Udah gitu responsif untuk dia ngegas cepat itu 2 tak lebih enak gitu. Nah, akhirnya gue milih untuk aku nyari ranking aja lah. Padahal gue tuh bener-bener kosong kan, tapi gue ranking aja lah. Karena ranking yang paling gue incer banget, yang paling impian gue itu tahun 2003. Ranking 2003 Special Edition 20 tahun dia. Wah, itu motor aja banget. Cuman emang harganya gue kan. Makanya gue dapat ini di tahun 2001. Ya, gue bangun, gue nikmatin. Sampai nanti kalau gue ada rezeki lagi, baru gue nyari. Ya. Jadi kalau lu tanya masalah perbedaan 4 tak dengan 2 tak, baik lagi selera. Karena kalau gue nggak bisa memaksa orang untuk ngikuti selera gue main 2 tak. Kalau orang ada suka 4 tak kan suka 4 tak aja kan. Itu baik lagi selera sih. Cuman gue ngerasa kalau 2 tak ini ngegasnya bawahnya itu pede, enak. Oke, dibalik semua orang-orang yang banyak pakai part-part aftermarket mungkin ya bilangnya kayak Itaco segala macem, semuanya kan ada orang aplikasi buatan juga, ada part-part mungkin yang mereka nggak pakai lagi originnya tapi mungkin lebih bermerek ya. Itu alasannya kenapa lebih ini kan bisa dibilang masih ada part-part memang originnya dia dibanding semua full branded kan banyak tuh sekarang. Kenapa lebih milih yang ori? Ya karena yang gue lihat sekarang banyak kayak di Instagram itu motor ranking atau motor 2 tak sama Ninja, Satria, Corsa GTR itu malah harganya yang benar-benar melambung itu yang memang bawaan orinya. Yang gue lihat sih bawaan orinya. Ya memang zaman sekarang kan memang banyak yang pakai, mungkin pakai Kitaco atau pakai TDM dan segala macam si cara pakai Trimbo. Ya banyak sih itu variasi orang yang mungkin ya emang ada budgetnya untuk motor. Itu beda selera pemilik motor sih. Gue kenapa lebih memilih benar-benar original saya rankingnya ini supaya dapat kesan rankingnya gitu. Dapat kesan rankingnya benar-benar ori gitu. Malah kan terkadang ada orang yang mungkin pakai gaya-gaya apa yang pakai lampu belakang dicopot, lampu depan dia pakai kaca yang kecil. Nah, gue lebih memilih memang motor ini dari semuanya itu ori. Padahal ini kalau dilihat tidak sih ini bukan ori. Hanya pelek sih yang mungkin gue bilang nggak ori, karena ini Rossi. Ban itu bukan ini ranking gue pakai FPR. Selebihnya ini kayak gas aja gue masih ori. Gue nggak pakai gas sporta, kartu masih ori. Aku masih banyak semuanya ori sih. Karena gue lebih suka melihat tampilan motor ori. Balik lagi ke zaman dulu, dia punya Force One
itu nyokap suruh ngejual. Jadi bokap sebenarnya nggak ngizinin buat ngejual karena udah jangan dijual katanya. Tapi nyokap langsung bilang dijual aja deh, motor lu paling berisik sekomplek pada saat itu. Itu dijual 3 juta atau berapa gue lupa. Yang jadi pertanyaan saat ini adalah pada saat itu Poswan dia pakai gas spontan, saat ini dia nggak pakai. Itu perbedaannya apa sih sebenarnya? Naruh ketarikan nggak sih sebenarnya antara Ranking sama F1 ZR? Sebenarnya kalau bicara Poswan ZR sama Ranking, ini bisa saja beda sih. Dulu gue pakai Poswan ZR itu gue pakai gas spontan, karena memang dia motor keluarnya udah full pada saat itu makanya untuk motor pendek sekali gas. Nah, kalau untuk Ranking karena itu masih terbilang korek harian, jadi gue nggak harus pakai gas spontan. Pakai gas ini pun juga nggak masalah sih sebenarnya. Cuma kadang si mekanik bilang kalau gas spontan agak memperpendek pada saat dia ngegas gitu kan. Cuma memang motor ini gua bangun dan gua buat bukan untuk kenceng-kencengan, bukan untuk buat latihan. Motor ini cuma untuk hobi gua. Daripada gua hobi mana, sebentar gua bangun nanti gua bosan gua cek lagi beda lagi, atau gua nanti ternyata gua beli motor lain lagi. Intinya daripada di mana-mana tuh lebih Dengan kondisi motor yang udah kayak gini, dalam artian udah rapi lah, udah jadi, udah selesai juga, tinggal pakai, tinggal gas ibaratnya. Kalau misalkan ada orang iseng nih nanya, bang dijual nggak nih motor? Kira-kira ada niatan nggak buat dijual? gue masih bingung sih sebenarnya kalau ada orang datang nawarin motor antara pengen dijual sama sayang udah ngebangun. Cuman kalau memang jual, kalau memang biaya belinya sama restorasinya itu sesuai dengan harga yang mau orang beli motor ini, gue mau aja. Cuman masih pikir-pikir juga sih, belum bulat banget lah motornya akan gue jual. Sejauh ini gue masih nyaman banget sama ini motor juga setelah jadi ini nggak pernah, belum ada jajannya lah motor ini. Jadi kalau ditanya kalau yang mau tawar ya kita bisa ngomongin mobil. Oh gitu, berarti tergantung tawaran berarti. Nah, kalau seandainya motor ini dijual nih, ada rencana gak sih ngebangun lagi ya motor ini angkut nih, gue mau angkut gitu kayaknya. Motor apa tuh? Balik lagi ke selera kan 2 tak banget Ya. tadi. Bakal ngincer 2 tak yang mana tuh? Kalau emang ini kejual, gue mau Ninja SS, gue mau bangun JSS atau Ninja 150 yang ZX tahun 2002 sampai 2004 CBU tuh ya? 2005 ya, CBU itu motor ya, sebenarnya motor itu pengen gue beli tapi tetap ada gitu. Cuman memang ya pada saat nyari kemarin juga nggak ada barangnya, kita juga pun pakai yang lain, akhirnya cuma punya ini doang. Tapi kalau ini harus dijual nyari gantinya paling di JSS atau Berarti udah nggak ke Ranking lagi tuh. mau bangun Ninja tuh. Ya, ini cukup lah, karena ini udah gue bangun, gue mau nyoba Ninja. Kenapa lu dimilih Ninja untuk setelah Ranking dijual dimilih Ninja dibanding Satria kan? Enak aja tuh Satria dulu tuh. Lagi naik juga. Satria enak, Poswan itu enak. Karena kalau gue sebenarnya impian gue pengen punya motor 2 tak, satu-satu gue punya. Poswan itu gue punya, Satria gue punya, akhirnya Ninja punya. Sebenarnya memang gue suka banget sama 2 tak. Jadi ngeliat motor 4 tak sekarang, apapun brandnya motor 4 tak sekarang, gue ngeliat ya, kurang tertarik gitu. Itu motor-motor yang dulu. Kalau ini dijual, gue memilih Ninja. Ya karena memang dia tetap modelnya kan kayak batangan laki banget. Tetap konsepnya mesti kayak Ranking. Kalau Satria sama itu kan motor bebek gitu. Kalau motor ini sama Ninja itu kan motor-motor laki. Itu makanya gue lebih mau kalau ini dijual, gue akan ambil Ninja SS atau gitu. Oke ya, saat ini kan banyak banget ngejual motor-motor 2 tak kayak Ranking, Satria. Untuk penjualan nih, untuk harga juga sebenarnya lebih enak mana sih nyari bahannya, nyari motornya itu yang dalam kondisi bahan atau bagus? Sebenarnya enak mana sih antara Jakarta atau Jambi sebenarnya? Lebih gampang mana? Jadi bahan motornya? Iya. Kalau Jakarta itu udah susah nih bahan sebenarnya. Karena beberapa gue lihat dari Jakarta orang malah ngambil motor di Jambi. Gue pernah sekali ketemu motor
Volkswagen GTR sama Saga itu di mobil bak. Lalu gue tanya orang dari mana? Dari Jakarta ternyata. Jadi sebenarnya memang untuk bahan motor mau Volkswagen GTR, mau Saga, mau lain yang tahun ini udah. Sekarang kayaknya orang Jakarta itu banyak pergi ke daerah kayak Sumatera. Sumatera itu banyak, kayak Pekanbaru itu sekarang banyak. Di Jambi juga lumayan, Lampung juga banyak banget. Cuman mereka itu ya memang biasanya mereka lihat di postingan-postingan, biasanya paling banyak postingan di Facebook atau JLN. Jadi kalau bicara bahan, kalau Jakarta mungkin sudah susah kan, karena kalau gue lihat Jakarta itu udah barang jadi semua lah. Kayak gini-gini udah berjadi semua di Jakarta pasti. Bahannya pasti susah di Jakarta. Berarti kalau nyari-nyari bahan, restorasi dari awal dari luar Jakarta gitu ya. Dengan luar Jakarta, kita cari luar Jakarta yang mungkin harganya masih bisa cengli lah, harganya masih bisa kurang. Kita masih bisa bikin restorasinya. Kalau kita harganya belinya nggak terlalu tinggi, kan kita masih mikir untuk biaya restorasinya. Jadi kalau Jakarta dari yang gua ketemu di jalan itu rata-rata barang udah jadi, dan barang udah jadi itu kalau dijual ya harganya, karena lu siap pakai, lu gak ada kayak lagi. Berarti ini kalau dijual mahal nggak? Karena ini siap jadi, siap pakai, siap jadi. Ya yang tadi gue bilang lah, ngobrol sambil ngopi aja lah. Berarti antara obrolan kopi sampai jual lah ya. Oke, makasih banget Kak udah nyempetin waktunya nyeritain motor ini, sejarahnya segala macem. Berarti nanti kalau seandainya motor ini laku nih, ada rezeki bangun ulang motor lagi, kita review lagi ya di YouTube ya. Siap. Makasih banyak. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah ngeluangin waktunya, udah nonton video ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Cukup sampai di sini aja reviewnya tentang motor ini. Buat yang punya saran-saran apa aja yang mungkin mau gua review, mudah-mudahan ada motor yang bisa gua review juga selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Close.